yang terlambat. Nah, terus yang kedua, kalian harus mendengarkan guru atau ibu. Kalau ibu lagi jelasin, kalian harus dengarkan. Gak boleh main sendiri, gak boleh asik ngomong sendiri. Dengarkan ibu, yang fokus ya. Terus yang ketiga, harus menjaga kelas tetap bersih dan juga rapi. Yang keempat, bicara yang baik dan sopan. Gak boleh ada yang ngomong kasar, gak boleh. Kelima, kalian harus saling membantu sesama teman. Kalau temennya ada yang ngomong berhasil nih, bantu dipinjemin. Kalau ada temennya yang ngomong hapus, dipinjamkan ya. Nah, terus yang keenam, kita harus mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Misalnya nih, tiba-tiba temannya mau jahil, mau kusir, ini nggak boleh seperti itu. Oke? Oke, bisa kita menjaga keselamatan kelas? Oke, kalau tanya, siapa nih tadi pagi sebelum berangkat sekolah yang membantu ibu merapikan rumah? Ada nggak? Apa? Ansara bantu mama? Bantu apa Ansara? Pagi-pagi Ansara bantu mama apa? Beres-beres kasur, pinter. Ada lagi nggak yang bantu? Apa lagi? Beresin kasur juga. Apa lagi apa? Rapi-rapi apa? Rumah. Kalau ada bantuin apa? Pagi-pagi mana? Oke, pinter semua. Nah, terus ada pertanyaan lagi. Apa ya yang kalian lakukan nih? Kalau rumah kalian tepuk ruang, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Coba kalian lihat gambar yang ada di papan tulis. Coba perhatikan. Kalian lihat baik-baik. Rumahnya bersih atau kotor ya? Kotor. Kira-kira kalian mau nggak tinggal di rumah yang seperti itu? Nggak mau kan? Nyaman nggak kalau rumahnya kotor? Nggak. Kalau rumahnya berantakan gitu, bisa nggak tidurnya nyenyak? Nggak. Pastinya kalian semua sadar ibu juga nggak mau kalau rumahnya kotor seperti di gambar. Nah, sekarang ibu tanya, kalian itu tinggalnya di mana ya? Di rumah kan? Ya, pasti kalian semua kalau pulang ke sekolah, pulangnya ke rumah. Nah, apa sih rumah itu? Apa sih tempat tinggal itu? Nah, tempat tinggal adalah tempat di mana kita tinggal, tumbuh, dan merasa aman bersama keluarga. Keluarga itu ada siapa aja? Adik, kakak. Nah, disinilah kita bisa tidur, bisa makan, bisa bermain, dan bisa berlindung dari panas dan juga hujan. Nah, coba di dalam rumah itu kan ada bagian-bagian rumah kan? Di dalam rumah itu ada, pertama ada teras, terus buka pintu ada ruang tamu, habis itu ada apa lagi? Ada kamar mandi, terus tempat buat tidur di mana? Ada kamar tidur, terus tempat buat masak, ada dapur, ya betul. Nah, sama nggak kayak di rumah kalian? Nah, kalau siapa yang mau ceritain daerah rumahnya? Siapa? Atala. Atala, di dalam rumah Atala itu ada bagian-bagian apa saja? Kamar tidur, terus teras, terus ruang tamu, terus ruang tidur, terus dapur. Oke, terima kasih Atala sudah menjawab pertanyaan ibu. Hari Minggu adalah hari libur. Rumah Bayu terlihat agak berantakan. Mainan Bayu berserakan di lantai. Daun-daun benih juga menumpuk di halaman. Ayah mengajak semua anggota keluarga berkumpul. Ayah bilang, ayo hari ini kita bekerja sama membersihkan rumah. Kata ayah, ibu tersenyum. Ibu akan
juga meja. Lalu Bayu pun bingung, lalu aku bantu apa ya? Ayah menjawab sambil memeluk Bayu. Bayu bisa mengembalikan mainan ke kotaknya dan membantu kakak mengolah meja. Semua orang sambil bernyanyi gembira, mereka mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Pekerjaan yang berat terasa menjadi ringan. Tidak lama kemudian, wah, rumah Bayu menjadi sangat bersih dan wangi. Itu adalah cerita dari keluarganya Bayu. Jadi bukan hanya ibunya saja yang bersihkan rumah, tapi ayahnya juga membantu. Terus siapa lagi yang bantu? Kakak Bayu. Terus siapa lagi? Mama Bayu juga bantu. Jadi tidak cuma mama yang berbantu semuanya, tapi ayahnya bantuin, kakaknya bantuin, Bayunya juga bantu. Nah, dari situ itu adalah arti dari kerjasama. Mereka melakukan kerjasama di rumahnya. Nah, apa sih kerjasama? Kerjasama artinya kita membantu melakukan sesuatu bersama-sama. Nah, kerjasama membuat pekerjaan yang berat menjadi ringan dan juga cepat selesai. Kalau kita kerjasama, pekerjaan jadi lebih menyenangkan. Yuk kita saling. Apa saja sih yang harus menjaga kebersihan rumah? Apakah hanya ibu? Apakah hanya ibu yang membersihkan rumah? Apa ayo jawabannya? Tidak. Apakah hanya ayah saja? Tidak. Nah, kebersihan rumah itu adalah tanggung jawab semua anggota keluarga. Ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, jadi kalian kalau misalnya lihat mama kalian ini lagi bersih-bersih, kalian tawarkan bantuan kepada mama kalian. Mama, aku bantuin apa? Atau mama, aku beresin ini ya. Mama, aku beresin mainan aku ya. Ini adalah contoh tugas kerjasama di rumah. Yang pertama, tugasnya ayah nih bisa membersihkan barang, bisa membersihkan langit-langit rumah. Itu tadi teman-teman ya. Biasanya ada debu-debu. Nah, kalau mama kan aku kan biasanya sama dia, nanti ayah yang mencari. Terus juga iya, membersihkan sarang tahun juga bisa. Terus mama rumput. Terus tugas mama atau ibu bisa masak, ya, ngapel. Kalau tugas anak biasanya yang beginikan, yaitu merapikan tempat tidur sendiri, seperti bangun tidur, kayak tadi yang sudah dilakukan Aksara, yang sudah dilakukan Zaki dan Adel. Nah, terus memasukkan mainan kembali ke tempatnya supaya tidak berserakan kemana-mana. Yang pertanyaan, coba tebak siapa saja sih yang punya tugas untuk menjaga kebersihan di dalam rumah kita? Siapa yang menjawab? Apa jelas? Semua keluarga di rumah, termasuk ayah, ibu, dan anak-anak. Betul ya? Nomor 2, kalau rumah kita bersih, bebas dari kuman dan udara yang segar, tubuh kita akan menjadi apa, Mika? Nyaman, terus juga apa? Kuat dan sehat. Ya, betul Mika. Nomor 3, setelah kita selesai bermain boneka atau mobil-mobilan di kamar, apa yang harus kita lakukan pada mainan itu? Ayo, apa tadi? Membereskannya, betul. Tepuk tangan untuk semua yang sudah menjawab. Itu mau berikan tugas kelompok kepada semuanya. Sekarang kita bekerja dalam kelompok ya, jadi kita bekerja sama. Jangan sendiri, bekerja sama antar kelompok atau sesama teman. Nah, setiap kelompok akan mendapatkan gambar alat membersihkan dan gunanya bentuk apa. Nanti kalian gunting, misalnya di sini ada sapu, terus kalian gunting sapu itu gunanya untuk apa? Nah, kalian cari di sini ya. Nanti kalau sudah ketemu, kalian tempel.
Ibu, rumahnya diwarnain. Ayo, digunting dulu saya. Ini dulu, nggak usah diwarnain. Yang ada garis digunting. Nama Abian aja. Nanti gini dah. Ayo, Sarah. Ya, ayo. Nah, satu tadi mana? Ya, bagus tadi. Dibagi. Ini nanti dirapiin lagi ada. Digunting lagi. Supaya berbentuk rumah. Nanti Abian gunting ini. Ayo Asala dulu. Kamu kerjakan sama kelompok kamu. Ya, Fatan gunting itu. Ansara, kamu bantuin ini. Guntingin biar jadi kayak rumah. Nah, Hildan gunting ini. Rumahnya dibentuk gunting ini. Oke. Siapa yang buat ember? Iya. Tempel ini. Dikasih lem. Tempel. Ini yang buat menampung air mana? Jawaban-jawabannya nanti kalian sesuai. Apa? Iya, di atas ini. Buat sapu lidi. Apa ya? Kurang biasa. Atau mau ini? Pengumuman. Nanti lemnya bagian atasnya saja yang ada tulisan beri lem. Jadi biar bisa dibuka ya. Jangan dilem semua. Biar bisa kebuka. Kalau dilem semua nanti ketutup semuanya. Nanti kalian nggak bisa baca isinya. Ibu. Apa? Ya betul. Ada yang coklat gak? Ada yang ini gak? Ini juga yang 1, 2. Ini apa? Ayo lagi dibuka. Oke semuanya. Oke, siapa yang mau maju duluan nih? Ayo, kelompok berapa? Oke, kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Kelompok 1 mau mempresentasikan hasil kerjanya hari ini. Ayo, lihat sayang, boleh? Nah, itu ya. Siapa nih yang mau ngomong dulu? Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, ada apa ini? Ada apa? Pertama, tempat sampah. Nah, tempat sampah gunanya untuk apa? Gunanya untuk apa? Digunakan untuk menampung sampah agar tidak berserakan. Oke, yang kedua ada apa lagi? Gantian coba. Sipnya, yang kedua ada sapu gunanya untuk Digunakan untuk menyapu debu atau kotoran kulit. nah, terus apa lagi? Ini untuk apa?
Yang lain perhatikan ya sayang. Yang Berisik. apa? Ada apa nih Fati? Alat pel apa? Untuk dengan air. Terus lanjut lagi, sapu lidi kenapa Hilda? Sapu lidi digunakan. Ya lagi, apa lagi? Terus? Terus apa lagi? Oke lagi, selanjutnya Alena lagi. Kasih mic-nya. Ada spons cuci piring dan sabun. Ya lanjut terakhir. The wipes. Oke, nah itu adalah presentasi dari kelompok 1. Tadi kelompok 1 sudah menjelaskan kegunaan alat pembersihan seperti ada tempat sampah digunakan untuk menampung sampah, terus juga ada sapu untuk membersihkan debu, terus juga ada moce, ada alat pel, ada sapu lidi, ada hebel dan sebagainya. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 dan semua yang dikerjakan oleh kelompok 1 sudah benar semua. Terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan dong semuanya untuk kelompok 1. Kelompok 2, oke, kelompok 2 silakan maju ke depan. Ada apa yang pertama? Oke, yang kedua ada apa? Ada sapu. Sapu gunanya untuk apa? Apa? Kamu sih ragu lagi. Yang lain, duduk yang rapi, gak ada yang bicara, hanya kelompok 4 yang bicara. Yang lain dengarkan, menyimak. Yang keras. Coba. Zaki yang ngomong. Oke, yang pertama ada apa, Lisa? Yang pertama ada tempat. Iya, gunanya untuk apa itu? Untuk apa? Untuk menampung agar tidak berserakan. Yang kedua ada apa, Naira? Sapu gunanya untuk apa, Naira? Menyapu debu kotoran di lantai. Oke, lanjut. Alat pel. Ayo, Dirga. Alat pel digunakan untuk apa? Oke, good. Terus selanjutnya
dengan tugas kelompok juga. Nah, hari ini udah mau selesai pembelajaran kita. Jadi mau tanya-tanya dulu, kita revisi dulu. Apa aja yang mau belajar kita revisi? Kalian sama menjaga kebersihan. Kebersihan di mana? Di rumah, betul. Nah, terus gimana nih badan kalian? Pembelajaran ini alhamdulillah mana semuanya? Happy nggak? Gembira tidak? Gembira, oke. Terus apakah pembelajaran kali ini menyenangkan? Menyenangkan, alhamdulillah. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita tutup pembelajaran ini. Anak-anak, terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini bersama ibu, sudah belajar dengan baik, sudah memperhatikan ibu, sudah mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin sebisa yang kalian bisa semaksimal mungkin baru kalian kerjakan. Terus besok kita akan belajar lagi tentang kerjasama menjaga kebersihan di sekolah. Kalau tadi di rumah, besok bisa sekolah. Nah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan pimpin doa. Ayo kita mau berdoa ya orangnya anak-anak semua. Pulang gitu. God, we go home, let's pray together, amen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Boleh dirapikan buku